Berjumpa kembali untuk Bapak Ibu. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat di masa-masa pandemi COVID-19. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba mendemonstrasikan proses pembuatan soal online. Pun demikian, Bapak Ibu guru sudah tahu cara pembuatan soal online dengan menggunakan aplikasi lain, apa itu menggunakan Google Form atau aplikasi yang lain. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu. Masing-masing aplikasi ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kali ini saya coba mendemonstrasikan aplikasi yang sudah dimiliki oleh sekolah. Sekilas seperti ini tampilannya. Nah, untuk pembuatan soal kali ini, yang kita kerjakan itu dalam format Microsoft Word. Ini dia. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima template pembuatan soalnya. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu lakukan di sini adalah membuat akun yang sudah disediakan oleh admin. Proses pembuatan akunnya dari sini, klik manage akun, kemudian new, kemudian pada blognya ini choose your blog, kita pilih WordPress, kemudian klik next. Nah, di sini kita disuruh disuruh membuat URL-nya. Bapak Ibu tinggal mengkopikan saja URL yang ada di address-nya ini. Saya pastikan. Nih, https://cmk.kbsdikalang.scl.id/xmlrpc.php. Jadi yang ini tidak boleh dihapus ya. Jadi Bapak Ibu tadi copy dari sini, pastikan di URL blognya ini hasilnya harus https://cbt.smk.kbsdikalang.scl.id. Nah, kemudian username-nya sesuai yang diberikan oleh admin, di sini guru, password-nya, dan ini dipastikan tercentang pada remember password-nya agar nanti tidak bolak-balik meminta username dan password. Kalau sudah diokekan, setelah diokekan pastikan ini dia terkoneksi internetnya, dan kalau memang terkoneksi ke server nanti ini akan muncul akun registration successful. Kalau sudah diokekan, kemudian di close. Oke, kemudian kita mulai pembuatan soal. Jadi pembuatan soal ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara copy paste ataupun langsung buat secara manual. Di contoh ini saya ambil contoh soal yang sudah ada. Saya copy misalkan ini, klik kanan copy, kemudian kita paste. Oke, kemudian jawabannya. Kita paste. Oke, itu dia. Atau dengan cara ketik manual boleh juga, misalkan saya buat seperti ini, 5 kali 5 sama dengan Bapak Ibu tinggal membuatkan kuncinya saja pada isian opsi jawaban ini. Nah, kemudian misalkan untuk soal bergambar, saya buat contoh di nomor 3. Nah, untuk memasukkan gambar saya rasa Bapak Ibu sudah tahu seperti biasa pada proses pengetikan di Microsoft Word. Dari menu insert kita pilih picture,
Kemudian saya coba ambil sumber gambar saya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja sumber gambarnya di mana. Oke, kemudian ini kita kecilkan. Jadi untuk setiap soal bergambar Bapak Ibu, pastikan dia formatnya adalah inline text. Caranya bagaimana? Klik kanan pada gambar tersebut, kemudian dipilih wrap text, pilih inline with text. Oke, misalkan kita buat gambar apakah di atas. Oke, misalkan turing. Oke, kemudian itu tadi untuk soal bergambar, kemudian kita coba untuk soal matematika. Nah, jadi untuk soal matematika Bapak Ibu ini ada sedikit triknya, karena matematika tersebut harus kita ubah dia menjadi soal format gambar. Oke, caranya kita masukkan dulu text box, kita ambil dari shape-nya, pilih yang ini. Oke, kemudian kita buatkan sini. Dan dipastikan juga format text box ini sendiri sama seperti gambar tadi Bapak Ibu. Posisinya harus inline with text. Oke. Kemudian kita masukkan equation-nya. Equation editor. Oh, ini ada di atas. Insert the equation. Oke, kemudian kita pilih contoh formatnya. Misalkan yang seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, jangan lupa Bapak Ibu, ini kotaknya nanti harus dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan garis kotaknya ini dia tampilannya tetap pakai garis pada soalnya. Jadi untuk menghilangkan garis ini silakan Bapak Ibu pilih text box-nya dulu, baru pada formatnya ini silakan ganti dari ini shape fill-nya kita pilih no fill, kemudian outline-nya kita pilih no outline. Seperti itu dia. Kemudian misalkan jawabannya sini, ini asal saja ya Bapak Ibu. Kan 25 lu 35 4 1. Oke, itu dia. Selanjutnya untuk soal berikutnya masih saya contohkan kembali soal matematika. Jadi ini berlaku juga nanti semua Bapak Ibu untuk fisika, kimia, yang penting dia yang mengandung rumus. Oke, jadi contoh kita ambil dari yang sudah ada, ini kita copy. Kemudian kita buat text box-nya. Oke, kemudian untuk mengubah text box ini seperti syarat sebelumnya harus diubah dia menjadi inline with text. Pilih text box-nya, bisa dari klik kanan wrap text, pilih inline with text. Kalau di sini dia tidak aktif, boleh diambil dari menu wrap text yang ada di sini. Format. Oke, tadi ya.
Kemudian kita pastikan. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu, ini untuk garis text box-nya dihilangkan. Caranya dari format, set fill-nya dipilih no fill, save outline-nya dipilih no outline. Oke. Kemudian misalkan kita buat jawabannya, misal 10, 20, 30, 50. Nah, kemudian untuk soal yang berikutnya, sementara di sini format soal kan dia ada 5. Jadi untuk menambah soal berikutnya, Bapak Ibu cukup tinggal tekan tab saja pada baris terakhir. Seperti itu. Oke, contoh ini nomor 6. Nomor 6, kemudian kalau kita perhatikan di sini kan dia di soal nomor 5, 4, 3, 2, 1 ini kan selnya tergabung. Seperti ini. Jadi 1, sementara posisi kita yang di nomor 6 ini adalah selnya belum tergabung. Jadi untuk menggabungnya cukup di blok saja seperti ini. Baru dari menu layout pilih merge cells. Oke, kemudian ini kita buat contoh untuk soal essay. Nah, untuk soal essay Bapak Ibu, untuk optionnya kita nggak perlu buat isiannya, cukup hanya diwakilkan dengan simbol underscore sebanyak 3 kali. Hanya pada option A. Ingat ya Bapak Ibu, buat simbol underscore sebanyak 3 kali hanya pada option A. Nah, kemudian di bawah nomor 6 ini masih ada sisa barisnya. Kita contohkan soal sampai 6 saja dulu. Jadi sisa barisnya ini harus kita buang ya Bapak Ibu. Itu dari menu layout, delete rows untuk baris, kolom untuk kolom, atau boleh juga pada saat di blok tadi seperti ini, klik kanan langsung di sini, delete rows-nya, pastikan ada. Kalau dia nggak ada, ya balik kembali dari sini. Layout, delete rows. Oke, nah kalau sudah semua selesai seperti ini, nah ini mapelnya Bapak Ibu ganti. Misalkan ujian adum. Oke, kalau sudah selesai semua, tinggal klik publish. Oke, jadi nggak terlalu lama dia Bapak Ibu, sampai muncul seperti ini. This post was published to ujian online bla bla bla. Oke, nah untuk mempublish Bapak Ibu ya syaratnya harus tetap terkoneksi ke internet. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan hotspot pribadi. Oke, saya rasa seperti itu Bapak Ibu untuk proses pembuatan soalnya. Jika ada kekurangan boleh ditanyakan pada grup atau langsung di Japri. Demikian Bapak Ibu, selamat bekerja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.